Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Senang boleh berada di tengah komunitas GKY PIK, mengalami sebuah ibadah dengan suasana yang berbeda dibandingkan dengan yang pagi. Tapi apapun bentuknya, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa mengalami sebuah penyembahan yang membuat kita terinspirasi untuk melanjutkan hidup kita hari ini dan seterusnya, dengan bagaimana bisa membawa pesan Tuhan untuk boleh mengarahkan langkah kaki kita. Tema yang akan kita pikirkan pagi ini adalah Great Joy for His Lowly People. Kita berbicara tentang sebuah tema yang setiap tahun mungkin sempat kita renungkan. Kita memperingati Natal dari tahun ke tahun, untuk sebagian orang menjadi sesuatu yang rutin, menjadi sesuatu yang tidak lagi berkesan karena ya udah tahulah apa sih yang baru dari peristiwa Natal gitu kan ya. Kita suka, kita kecanduan dengan hal-hal yang baru dan kita senang dengan berita-berita yang baru. Tapi biarlah kita boleh sama-sama di dalam perjalanan untuk bisa mendapatkan kesempatan dengan waktu yang lebih banyak untuk merenungkan tentang apa yang Kristus lakukan bagi setiap kita. Kita mendapatkan sebuah pencerahan untuk bisa mendapatkan inspirasi di tengah kehidupan kita, di tengah zaman yang saat ini mungkin di mana kita hidupi dengan segala problematikanya, kecanggihannya, ke hal-hal barunya dan sebagainya. Kita tahu bahwa firman Tuhan seharusnya relevan untuk setiap zaman, karena Dia sendiri yang mengatakan tidak ada satupun firman yang keluar dari mulutnya yang out of depth. Tapi bagaimana kita bisa menemukan aspek seperti itu hanya pertolongan Roh Kudus yang akan bisa memampukan kita. Kita berbicara tentang sebuah penggenapan kisah daripada keselamatan, sejarah, redemption history yang Tuhan rancangkan untuk bisa memberikan kepada kita apa yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga. Kita mengetahui bahwa penggenapan daripada Natal pertama sudah diberitakan ratusan tahun sebelumnya, dan kita bisa melihat selama berabad-abad lamanya manusia menantikan kabar itu bisa digenapi. Kita tahu bagaimana Yesaya menunjukkan kepada kita 700 tahun sebelumnya Yesus akan dilahirkan oleh seorang perawan. Kemudian berapa ratus tahun kemudian Mika menggenapkan sebuah kisah dengan mengatakan Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus. Dan kita menemukan sepanjang perjanjian lama, penyingkapan tentang sejarah keselamatan ini menunjukkan kepada kita, Tuhan bukan hanya perancang, tetapi Dia juga yang memimpin detail daripada penggenapan janji ini. Sehingga kita bisa melihat di luar kesadaran kita sendiri, kita bisa menemukan Dia Allah yang mengucapkan, Dia Allah yang berjanji, Dia juga Allah yang memimpin semua penggenapan dari hal yang Dia rancangkan. Dan kita bisa melihat bagaimana Lukas memberikan ringkasan tentang peristiwa itu hanya di dalam beberapa ayat. Dia sampaikan secara sederhana dan secara alami sekali, dan menunjukkan kepada kita bagaimana setting sejarah di mana Allah menggunakan seorang pemimpin yang tidak mengenal Dia untuk menjadi pion yang menggenapkan janjinya, yaitu Kaisar Agustus, yang mengutus semua orang harus kembali ke daerahnya di dalam sensus yang dia lakukan pada masa itu. Sehingga Yusuf dan Maria melakukan perjalanan, dan di tengah perjalanan itulah pasangan pemuda dan pemudi kampung ini menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan menjadi alat di tangannya, di mana pada saat yang saatnya seorang juru selamat dilahirkan dalam bayi manusia Yesus. Galatia 4 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada Taurat. Kita menemukan kisah yang dicatat di dalam Lukas pasal kedua, di ayat-ayat pertama itu menggenapkan kepada kita, menceritakan kepada kita apa yang terjadi di malam Natal pertama. Penebus yang dijanjikan, yang kedatangannya telah dinanti-nantikan, dengan kerinduan yang sangat besar, dengan antisipasi terjadi di malam itu. Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, di sana kita melihat di dalam Lukas ini dia menggambarkan kepada kita apa yang dilakukan Tuhan di dalam Natal pertama. Dan kita melihat ayat 1 dari pasal kedua kitab Lukas menggenapi nubuat Mika pasal kelima ayat ke-1.
Dan kita melihat bagaimana Allah menunjukkan kedaulatannya di dalam sejarah keselamatan dan terlebih lagi sejarah kehidupan kita sebagai pribadi. Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-14 mengatakan kepada kita apa yang terjadi di padang ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem. Dikatakan bahwa di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita melihat kehidupan kita sebagai seorang manusia di tengah zaman yang seperti ini, di mana para ahli mengatakan kepada kita betapa harus kita mengantisipasi dengan agilitas di dalam kehidupan kita karena perubahan yang sedemikian masif dan cepat. Dan bagaimana kita berada di dalam sebuah situasi di mana kita hidup di dalam zaman yang ambigu, di mana kita juga menghadapi sebuah perubahan yang nggak bisa cuman begitu aja. Kita harus menjadi seseorang yang menjadi orang yang terus bertumbuh dan sebagainya. Ini membuat kita terus memikirkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mengantisipasi perubahan yang sedemikian masif dengan perubahan yang durasinya pendek sekali, sehingga ada banyak sekali hal yang menarik perhatian kita untuk bisa kita pikirkan, untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan pribadi, pengasuhan terhadap anak maupun di dalam bisnis atau pekerjaan kita. Kita nggak mungkin menjadi seseorang yang bisa survive di abad yang seperti ini kalau kita tidak menjadi seseorang yang mengantisipasi hal itu. Tapi di dalam perjalanan hidup kita, kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal penting yang kita pikirkan. Tapi tidak selalu kita memikirkan dari sedemikian banyak hal yang penting, apa yang terpenting sebenarnya yang tidak boleh kita lalai untuk terus menyadarinya. Ketika kita berbicara tentang kehidupan kita beberapa tahun terakhir, kita tahu bahwa pandemi mengubah metastruktur dunia di mana kita berpijak. Kita menghadapi perubahan yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun akan terjadi dalam kehidupan seluruh dunia. Sebagian kita mungkin saat ini memikirkan tentang bahwa hidup ini sedang dibentuk oleh keinginan segelintir orang. Kita mempercayai ada orang yang sedang mendesain dan merancang menjadikan dunia ini di bawah satu order baru, new order seperti itu. Dan kita mengikuti hal-hal seperti itu karena kita terobsesi untuk memahami hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak di antara kita yang terserap energinya. Dan kita mengingat sebenarnya ketika pandemi terjadi, Tuhan seperti membuat sebuah peristiwa di dalam kehidupan kita, di mana perjalanan kehidupan kita yang super cepat itu ditarik rem tangannya. Kita dibikin pause di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang yang menjadi pribadi yang tidak sama lagi sejak pandemi terjadi. Bagi mereka yang berada di generasi yang senior, yang pernah berada di dalam trauma oleh karena takut terjangkit atau oleh karena kehilangan pasangan dan kerabat dan sahabat-sahabat yang mengalami perubahan yang dahsyat di dalam kesehatan mental mereka. Saya menemukan ada banyak sekali orang tua yang kemudian terpicu keluar demensianya. Dari seorang yang sehat, dari seorang yang aktif, dari seseorang yang bisa berfungsi dengan baik menjadi seseorang yang memerlukan asistensi di dalam segala hal, bahkan hidup mereka yang paling sederhana, berpakaian dan makan.
Saya mendengarkan cerita dari kota ke kota tentang orang tua yang mengalami kemunduran secara mental. Dan menjadi sebuah beban besar di tengah keluarga karena anak-anaknya tidak pernah berpikir orang tuanya akan ada pada posisi seperti itu. Ketika pandemi terjadi, Tuhan seperti memberikan kita ruang untuk memikirkan dan melihat kembali kehidupan kita, apa sebenarnya yang terpenting. Di dalam masa pandemi, kita mungkin semuanya hanya menginginkan satu. Setiap orang di dalam rumah, orang-orang yang kita kasihi bisa tetap sehat. Warga senior dijaga sedemikian rupa karena mereka lah yang kita anggap paling rapuh. Anak-anak yang kecil dijaga sedemikian rupa karena mereka masih rentan. Dan kita berjuang di dalam perjuangan yang tidak jelas oleh siapapun pada waktu kita berada di dalam pandemi untuk menjaga orang-orang yang kita kasihi tetap sehat. Bisa memeluk mereka pada malam hari dan bangun melihat mereka sehat, itu satu kesukacitaan. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita menemukan kisah dalam setiap keluarga yang berbeda, tetapi ada satu kisah yang selalu saya ingat sampai sekarang, sekalipun pandemi yang pertama itu sudah berlalu. Ada jemaat yang diceritakan oleh rekan pendeta yang lain, kehilangan 18 orang anggota keluarganya oleh karena COVID. Dan itu adalah guncangan yang sangat besar bagi keluarga itu, karena pada saat yang bersamaan dalam waktu yang sangat pendek mereka harus melewati kedukaan demi kedukaan yang tidak sempat diproses. Saat saya membawa sebuah seminar khusus tentang bagaimana bisa memproses grief. Ada sekitar 500 orang di dalam seminar itu yang sama-sama sedang mencari sebuah pijakan untuk memproses kedukaan yang tidak tahu harus bagaimana diproses. Dan salah satunya adalah keluarga yang kehilangan 18 orang anggota keluarganya dalam waktu yang sangat singkat. Tapi saya boleh menyimpulkan bahwa masa itu mengajak kita untuk melihat apa yang terpenting dari hal-hal penting di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa melihat dia mengubah cara kita melihat hidup. Dia menolong kita untuk melihat apa yang paling penting yang saya harus perjuangkan. Dan saya yakin sebagian besar orang keluar dari pandemi itu dan saat ini sekalipun sedang menata ulang sebuah perjalanan untuk bertumbuh. Tetap mengingat bahwa pandemi membawa kita untuk melakukan evaluasi terhadap kehidupan kita. Tapi kita jarang mengkaitkannya, apa yang terpenting yang harus saya kejar di dalam hidup ini selain hal-hal yang menjadi perjalanan umum manusia. Saudara, menjadi seseorang yang membangun usaha penting. Membangun keluarga dengan sehat penting. Menjadi seseorang yang sehat penting. Tapi ada yang lebih penting daripada hal itu yang tidak bisa saudara dan saya abaikan kalau kita ingin menjadi seorang pribadi seperti yang Tuhan maksudkan. Dan kita melihat bagi para gembala yang penting buat mereka setiap hari berada sepanjang tahun di lapangan terbuka untuk menjaga kawanan domba yang digembalakan oleh mereka. Yang penting bagi mereka adalah domba dan kawanan mereka aman dari pencuri, aman dari pemangsa, aman dari tersesat. Yang mereka pastikan gembala dombaan mereka itu semua terjaga dengan aman. Mereka tidak mungkin tidak memikirkan hal-hal yang lain. Tetapi malam itu Tuhan membuat sebuah surprise yang sangat besar. Karena malaikat Gabriel mengunjungi mereka. Dan memproklamirkan kepada mereka kelahiran seorang juru selamat. Kristus yang adalah Tuhan yang datang dalam wujud seorang bayi. Dan ini menjadi satu berita yang sangat luar biasa, menjadi kabar terpenting di dalam kehidupan para gembala dan juga umat manusia. Kepada kita dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Yesus Kristus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Istilah juru selamat, Kristus Tuhan adalah sebutan favorit dari seorang Lukas. Kita akan menemukan sebutan ini muncul di sana sini di dalam kitab Injil Lukas. Dan peristiwa pemberitaan
malaikat kepada para gembala adalah satu-satunya catatan yang bisa kita temukan di dalam Injil di kitab Lukas. Sehingga ini menjadi sebuah galeri yang kita katakan di dalam peristiwa seputar Natal. Bapak Ibu yang kekasih, ini adalah kabar terpenting yang bisa didengar oleh manusia. Di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita menoleh kepada mereka yang berkuasa. Kita mencari hikmat, kita mencari pertolongan ketika kita sedang berada di dalam sebuah kebutuhan. Bagi para gembala, malam itu menjadi sebuah malam yang tidak pernah sama lagi di dalam kehidupan mereka. Karena mereka mendengarkan sebuah berita yang disampaikan oleh utusan Allah, pembawa pesan, Gabriel, yang memberitakan kepada mereka sebuah peristiwa besar. Kita bertanya mengapa Allah tidak memilih orang lain tetapi memilih gembala ini. Bukankah seharusnya peristiwa besar ini diberitakan di dalam kerajaan seorang Herodes? Bukankah seharusnya berita yang sedemikian hebat ini seharusnya disampaikan kepada rohaniawan, mereka yang sepertinya memegang kunci pintu surga? Bukankah seharusnya berita sebesar ini diberitakan kepada politisi supaya bisa disebarkan kemanapun yang mereka inginkan dengan melakukan konferensi pers? Bapak Ibu, Allah tidak menyampaikan berita itu kepada kelompok-kelompok elit seperti itu. Tapi Allah memilih gembala. Siapa mereka? Dan mengapa Allah melakukan hal itu? Menarik untuk diperhatikan, berita ini disampaikan. Natal pertama ini kegenapan daripada janji Allah di dalam kitab Kejadian 3 ini menunjukkan kepada kita Allah memilih orang yang sebenarnya kategorinya marginal. Orang yang dipinggirkan. Yang kita boleh katakan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini menjadi sebuah paradoks di dalam berita Natal yang saudara dan saya perhatikan. Sementara Allah menggunakan malaikat untuk bisa menyampaikan berita ini. Tapi Allah memilih penerima pesan pertama ini adalah orang yang seperti itu. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ingin dinotis oleh orang lain. Kita ingin orang bisa mengenali siapa diri kita dengan kelebihan. Baik yang kita miliki ataupun yang kita rindu miliki. Saudara dan saya akan berjuang untuk bisa dikenali ketika kita berdiri di kumpulan keramaian. Saudara dan saya ingin orang bisa mengenali siapa kita. Ada banyak cara untuk bisa melakukan hal itu. Dengan memiliki apa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik di dalam keterampilan, baik di dalam kekayaan, baik di dalam status sosial yang kita miliki. Dan hal-hal yang lain. Ada banyak cara kita untuk bisa dikenali. Kalau secara fisik, banyak tuh yang kurang tinggi mencoba untuk tinggi, menambahkan sol di sepatunya supaya terkesan lebih tinggi gitu kan ya. Terus kemudian untuk bisa lebih dikenali di appearance, kita akan lakukan berbagai macam hal untuk bisa dikenali. Yang perempuan-perempuan itu berjuang bukan hanya mengedit foto gitu kan ya. Tapi melakukan berbagai macam hal. Sulam sana, sulam sini gitu kan ya. Suntik sana, suntik sini supaya bisa kelihatan lebih bright, lebih bling, lebih cantik, lebih ya. Yang laki-laki melakukan banyak sekali upaya untuk bisa lebih dikenali fisiknya dengan apa? Fitness supaya kelihatan six pack-nya gitu kan ya. Dan kita melakukan berbagai macam upaya supaya bisa diakui oleh orang-orang yang kita ingin mereka terkesan kepada kita sekalipun gak ada hubungannya dengan kita secara personal. Kita lakukan apa? Flexing. Ya kan? Kita menemukan ini menjadi sebuah tren. Banyak sekali orang yang belum ada di sana kemampuannya memaksakan diri supaya bisa memakai hal-hal yang bisa di-acknowledge oleh orang lain. Brand-brand yang high, ya, yang di atas piramid yang kecil itu gitu kan. Memaksakan diri untuk bisa membeli brand tertentu di dalam bags yang dia pakai. Terus kemudian pakaian yang dia pakai, mobil yang dia pakai, traveling dengan business class gitu kan ya. Bukan
tidak boleh, tapi saya ingin katakan ada orang tertentu melakukannya sebagai sebuah upaya dia bisa dikenali sebagai orang dengan status tertentu. Tapi menarik bahwa di dalam Natal pertama Allah justru meng-acknowledge mereka yang bukan apa-apa. Gembala yang tidak pernah dianggap layak untuk menjadi saksi di pengadilan karena dianggap perkataannya tidak layak dipercayai. Gembala yang di dalam status ekonomi dianggap strata bawah. Pekerjaan mereka membuat mereka harus berada di padang sepanjang waktu untuk rumput yang bisa disediakan bagi domba-dombanya. Sehingga mereka tidak bisa keeping the Sabbath. Mereka tidak bisa melakukan ritual-ritual yang diwajibkan kepada seorang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang bahkan pergi ke gereja pun, kalau kita katakan pakai istilah gereja, tidak layak. Mereka benar-benar orang-orang yang benar-benar dikecilkan. Tidak dipandang di dalam strata yang paling bawah. Dan kita melihat Allah justru memilih mereka, meng-acknowledge mereka di dalam status kerendahannya. Sehingga kita bisa melihat itulah cara radikal Allah bekerja. Menunjukkan kepada kita di hadapan Allah bukan numbers yang ada di dalam rekening kita, bukan merek apa yang bisa kita kenakan. Kalau di Bandung anak-anak tuh suka mengatakan begini, kalau punya ekonominya itu belum terlalu mapan, beli rumahnya agak ke selatan. Karena kalau di selatan Bandung itu kategorinya rumahnya tanahnya lebih murah. Nah nanti kalau ekonominya udah lebih baik pindah ke tengah. Kalau lebih baik lagi pindah ke utara, daerah Lembang ke atas begitu ya. Karena itu adalah tempat perumahan-perumahan orang kaya lama. Jadi kita udah tahu kalau orang bilang rumahnya di daerah gini, oh kita bisa membayangkan dia ada di strata mana. Luar biasa ya, Bandung bisa mengkategorikan orang kayak begitu. Di Jakarta begitu juga, aku rasa mungkin tidak setajam itu. Tapi kita juga tahu siapa yang tinggal di PIK, kita udah tahu oh kira-kira dia punya income berapa gitu kan ya. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat manusia memberikan kategori kepada kehidupan kita. Di mana kita tinggal, berapa digit yang kita miliki, kita dapatkan, kita bekerja dengan karyawan seberapa banyak gitu kan ya. Dan kita memiliki apa yang bisa kita tempelkan di dalam atribut fisik kita ini. Tapi Tuhan tidak melihat hal itu. Karena kalau Tuhan melihat hal itu, gembala ini pasti gak akan masuk hitungan. Tuhan menunjukkan kepada kita, di dalam malam Natal pertama, di mata Tuhan, semua manusia, terlepas dari status ekonomi dan sosialnya, sama adalah orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Dan dia memilih kelompok yang paling rentan, paling marginal untuk menunjukkan kepada kita Allah bekerja dengan cara yang seperti itu. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana dia memilih orang-orang ini untuk menjadi orang yang bukan hanya menerima berita Injil, tapi kemudian mengutus mereka menjadi pemberita Injil itu sendiri. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 dan yang kedua, dia katakan bahwa Allah itu seringkali memakai orang-orang yang rendah dan bodoh sebagai alatnya untuk apa? Untuk menghancurkan kesombongan dunia. Ketika merenungkan kembali kebenaran ini, saya menyadari perjalanan pertumbuhan rohani akan memberikan impact kepada cara kita melihat hidup kita dan melihat orang lain dan bagaimana kita menilai kehidupan. Karena Allah menunjukkan kepada kita sepertinya Allah memiliki favorit sepertinya kepada mereka yang kurang beruntung, mereka yang miskin, tersisih dan rendah. Dan dia menunjukkan kepada kita ketika dia bisa memilih dilahirkan dimanapun juga. Dalam solidaritasnya, di dalam perendahan dirinya, dia menunjukkan kita, dia memilih sebuah tempat yang sangat-sangat hina di kandang domba. Dia lahir di sana untuk menunjukkan kepada kita keselamatan adalah bagi semua tanpa strata yang membatasinya.
Dan kita melihat mengapa Tuhan memilih para gembala. Bapak Ibu yang kekasih, diyakini oleh penulis Yahudi seorang Alfred Edersheim, dia mengatakan bahwa ini bukan sembarang gembala rupanya. Karena dia menggembalakan domba dekat dengan kota Bethlehem, 2 mil dari kota Bethlehem. Itu adalah satu tempat, satu spot yang khusus sekali pada masa itu. Di mana domba-domba yang digembalakan di sana hanya domba-domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban pada hari Paskah di Bait Allah. Dan orang-orang yang menggembalakan juga gembala yang dikhususkan. Mereka menjaga domba itu sedemikian rupa supaya yang dipersembahkan di Bait Allah nanti adalah domba yang tidak bercacat. Dan Allah memilih gembala menjadi penerima berita pertama mengindikasikan kepada kita. Allah menyampaikan satu pesan. Mereka menjaga domba bagi Bait Allah, bagi persembahan di Bait Allah. Yesus yang lahir pada malam Natal itu adalah anak domba Allah yang akan disembelih untuk menebus dosa manusia. Menunjukkan kepada kita keselamatan yang disediakan oleh Allah hanya akan kita dapati di dalam pengorbanan Kristus. Itu berita pertama. Berita yang kedua, mereka adalah para gembala yang menjaga domba-dombanya. Yang lahir pada malam Natal itu, Yesus yang lahir di Bethlehem ini adalah gembala agung yang akan menggembalakan umatnya. Seperti yang Yohanes katakan, dia adalah gembala yang baik. Yesus katakan dirinya adalah gembala yang baik. Yang akan menjaga kita. Yang akan menyelamatkan kita dengan sebuah keselamatan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dan memberikan kehidupan yang berkelimpahan, yang sering kali kita terjemahkan kelimpahan jasmani. Padahal kelimpahannya itu yang utama adalah berbicara tentang kelimpahan di dalam kehidupan rohani. Ketika kita berbicara tentang pertumbuhan rohani, apa sih parameternya? Apakah kemudian kita bisa menyanyi bagi Tuhan dengan lebih baik? Oh, saya meyakini Tuhan bisa menyempurnakan karunia yang dititipkan kepada kita yang kita exercise. Apakah itu berarti kita menjadi orang-orang yang lebih bisa berdoa panjang lebar? Oh, saya meyakini itu salah satu bagian daripada pertumbuhan aspek rohani. Tapi yang menjadi penanda saudara dan saya mengalami pertumbuhan di dalam spiritualitas kita tidak hanya berbicara kepada perilaku agamawi. Kita berbicara tentang sebuah hati yang diubahkan untuk menjadi pecinta-pecinta yang lebih baik bagi Tuhan. Menjadi orang yang mencintai Tuhan lebih dari hal yang lain seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Di mana dia menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Kita menjadi pecinta-pecinta, the great lovers bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang dorongan insting yang ada di dalam diri kita didisiplin untuk ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Di mana Roh Kudus Tuhan bisa mengambil alih kehidupan kita, membentuknya sedemikian rupa sehingga reaksi-reaksi kita bukan lagi reaksi-reaksi otomatis insting kita untuk merespon terhadap sebuah stimulan. Tapi kita menjadi orang-orang yang dengan mindfulness, dengan intentional, meresponi sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah komentar, sebuah situasi dengan kalau Tuhan ada di sini, kira-kira Tuhan bereaksi seperti apa? Kita memikirkan bagaimana saya bisa merespon ini dengan cara yang Christ-like. Kita menjadi orang-orang yang memiliki sebuah hati yang hunger, yang thirsty, yang haus akan Tuhan dan hidup ini bisa menjadi sebuah hidup yang mencerminkan hal itu. Para malaikat yang memberitakan kabar kesukacitaan itu mendapatkan sebuah respon yang luar biasa dari para gembala. Kita melihat ketika mereka mendengar kabar itu mentransformasi kehidupan mereka secara rohani. Inner being mereka diubahkan. Dari yang takut, mereka kemudian merangkul sebuah berita damai sejahtera. Mereka meresponi pendamaian yang dilakukan oleh Allah antara dirinya dengan kita sebagai seorang yang sebelumnya seteru.
seorang pendosa. Mereka meresponi berita damai sejahtera itu, mereka berdamai dengan Allah. Dan ketika kita mampu memberikan diri kita itu, meresponi berita itu, kita berdamai dengan Allah, kita akan bisa menjadi orang yang ditolong juga untuk berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan situasi kehidupan yang mungkin kita gak sukai sedang kita hadapi. Kita diberikan sebuah sudut pandang yang baru terhadap kehidupan. Karena ketika Allah diberikan ruang di dalam hati kita untuk menjadi komandan, kita akan ditolong dan diarahkan untuk bisa melihat segala sesuatu dari perspektif kekekalan. Kita butuh hal-hal yang lain di dalam dunia ini? Ya, kita butuh. Kita butuh gak menjadi orang yang menyediakan kebutuhan hidup bagi keluarga kita dan yang baik? Ya kalau Tuhan menitipkan dan kita berusaha dengan keras, why not? Tetapi itu bukan hal yang terpenting di mata Allah. Itu adalah alat kehidupan. Tapi bukan tujuan hidup yang Allah inginkan. Nah, para gembala ini merespon dengan memberi diri, didamaikan dengan Allah. Dan ini menjadi sebuah titik perubahan di dalam hidup mereka yang mungkin tidak pernah mereka impikan. Mungkin mereka sudah tidak pernah berangan-angan juga tentang sebuah kehidupan yang akan berubah, mengalami sebuah pengalaman yang ekstasi seperti itu. Mereka menjadi orang-orang yang berubah dari satu orang pinggiran yang dimarginalkan menjadi orang yang menyadari nilai diri mereka tidak ditentukan oleh siapapun tapi oleh Allah yang telah menciptakan dan mengizinkan mereka berada di tempat kehidupan seperti itu. Mereka menyadari perkenanan Allah. Itu menjadi pendefinisi nilai diri mereka. Dan kita melihat dari seseorang yang dibungkam, mereka menyadari Allah memiliki tujuan di dalam hidup mereka. Allah mengutus mereka untuk menjadi seorang saksi, seorang pencerita Allah dan seseorang yang menginspirasi orang lain dengan puji-pujian kepada Allah karena apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar itu sinkron. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kita mungkin lelah berjuang tiap hari untuk bisa naik strata. Gak sedikit orang yang berjuang untuk memanjat-panjat ya, disebut pansos gitu ya, memanjat ke tangga yang lebih tinggi di dalam strata sosial. Dan ada banyak orang yang dilelahkan dengan upaya itu. Saya memimpin satu grup wanita eksekutif di dalam PA yang sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dan ada banyak sekali hal yang saya dengar di dalam kisah hidup mereka. Salah satunya adalah pressure dari lingkungan untuk membeli tas. Karena mereka adalah wanita ya. Tas Hermes terbaru. Ya kan? Mereka katakan, Bu kalau ibu ya mau mewariskan sesuatu ya. Memberikan investasi sesuatu kepada anak. Sekarang Chanel bag itu tuh investasi yang baik. Gitu ya. Dan mereka mengatakan itu boleh tuh Bu gitu kan ya. Dan saya tahu ada banyak wanita yang tergoda untuk bisa memiliki hal itu supaya bisa merasa mapan gitu ya, mantap di tengah-tengah pergaulannya. Dan ibu-ibu ini menceritakan kepada saya, godaan itu begitu besar Bu. Karena selalu ada orang-orang yang menjadi cheerleader supaya mereka mengambil keputusan membeli. Kemudian saya katakan kepada dia, ya itu sesuatu yang kelihatan normal buat kondisi kita sebagai seorang manusia, sebagai wanita dengan pressure lingkungan, saya katakan. But saya katakan, berapa banyak di antara kamu yang merasa setelah beli satu tas, kamu rasa selamanya kamu puas dan kamu gak mau tas lain. Oh, mereka mikir ya, enggak kan? Kita gak puas kan satu ya? Kita pengen lebih. Kalau bisa dapat Hermes dengan kulit togo, kenapa enggak dapat kulit yang seksi gitu ya, yang lebih seksi lagi ya, yaitu kulit kayak misalnya katakanlah kulit buaya gitu kan ya, dan yang lainnya gitu. Ada godaan untuk terus kalau bisa memakai Kelly bag, kenapa enggak pakai Birkin gitu kan? Dan ada banyak sekali godaan itu. Kalau bisa Birkin yang besar, kenapa enggak yang kecil? Sekarang trennya yang kecil-kecil gitu kan. Dan mereka mengatakan enggak Bu, enggak pengen berhenti. Kalau kamu dapat satu bag baru saya katakan, yang kita tahu ya beli Hermes itu kan
Bukan kamu bawa duit terus kamu pasti bisa dapat bagnya gitu kan ya. Kecuali kamu beli di second market lah gitu ya. Tapi kalau kamu langsung ke tokonya, you pergi ke Paris, you masuk ke Honore gitu ya, tempat butik-butik mewah di sana. You gak bisa main masuk terus kemudian dapat bag. Dan orang Asia itu kadang-kadang suka merasa marah gitu. Kenapa gue punya duit dia gak mau jual gitu kan ya. Ya gak gitu karena memang sudah didesain sedemikian rupa. Hanya orang tertentu yang dianggap bisa punya karena dia menjaga seperti itu. Saya tanya sama ibu-ibu saya, kamu puas gak? Berapa lama puasnya? Ya paling beberapa bulan lah Bu. Sampai ada godaan baru. Ya, artinya apa saya katakan? You gak pernah akan satisfied dengan apa yang kamu bisa beli. Karena selalu ada godaan baru dan hati manusia diciptakan Tuhan gak pernah bisa dipuaskan dengan apapun di dalam dunia ini. Mau hubungan, mau materi. Kecuali oleh Dia. Dan setiap keputusan yang kita buat setiap hari memutar sesuatu di dalam inner being kita. Yang akan mengarahkan kita semakin mirip dengan makhluk surgawi atau makhluk yang sifatnya hellish, neraka. Itu kata C.S. Lewis. Dan saya menyadari betul bagaimana Allah menyingkapkan kepada kita sebuah respon yang seharusnya terjadi ketika kita memberikan kabar baik. Shaping up hati kita. Shaping up our soul. Dan itu terjadi di dalam kehidupan para gembala. Mereka yang dimarginalkan. Karena Alkitab menceritakan kepada kita bagaimana mereka menjadi pribadi yang berubah. Bapak Ibu yang kekasih, seseorang mengatakan seperti ini. Anugerah Allah datang dengan diam-diam. Namun orang yang menerima anugerah Allah tidak mungkin tetap tinggal diam. Para gembala ini ketika mendengarkan berita kabar baik, kesukacitaan itu meluap di dalam hati mereka. Tapi pada saat yang sama mereka ingin mengetahui apakah yang dikatakan malaikat dan peristiwa yang terjadi itu benar-benar sama. Maka mereka segera, Alkitab mengatakan ketika malaikat meninggalkan mereka, mereka segera bergegas untuk pergi ke Bethlehem mencari bayi yang disebutkan akan terbaring di palungan berbalut kain lampin. Dan Alkitab menceritakan begitu mereka sampai di sana, mereka melihat bayi itu, sukacita di dalam hati mereka membuncah. Kalau boleh kita katakan pecah. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka mengkonfirmasi berita itu dengan memberitakan kepada siapapun tentang apa yang mereka dengar dan mereka lihat. Dan Alkitab mengatakan mereka pulang dengan sukacita. Mereka menjadi orang yang memuji Allah. Bapak Ibu yang kekasih, seberapa besar dampak pengalaman kita dengan Tuhan mengubah siapa diri kita di dalam. Apakah inspirasi yang kita bawa ketika kita mendengarkan firman, ketika kita membaca firman, itu mengubah kita sedikit demi sedikit menjadi orang-orang yang semakin menuju kepada arah seperti yang Tuhan mau. Apakah dia membuat kita memiliki hikmat untuk memutuskan ketika kita menggunakan uang kita? Apakah perjalanan kita dengan Tuhan mempengaruhi cara kita menghadapi masalah di dalam relasi kita. Konflik di dalam perkawinan kita. Kesulitan ketika kita sedang mengasuh anak. Kesulitan di dalam finansial kita. Kesulitan ketika menghadapi orang yang sakit yang merubah sifatnya. Bapak Ibu yang kekasih, para gembala menunjukkan kepada kita bagaimana mereka menjadi pribadi yang tidak lagi sama sejak mereka mendengar kabar baik. Mereka kembali ke marketplace mereka. Hidup mereka gak berubah loh. Mereka tetap gembala dengan status yang sudah distereotipkan. Bukan orang terhormat, tidak terpelajar, tidak jujur, tidak bisa menjadi saksi, tidak layak untuk mengikuti sebuah ibadah di dalam gereja pada masa itu. Mereka tetap menjadi orang yang seperti itu, tetapi ada sesuatu yang tidak sama lagi itu di dalam roh dan hati mereka. Tempat itu tidak lagi sama karena mereka membiarkan kabar baik itu mengubahkan hidup mereka.
Mereka menjadi orang yang bersuka cita oleh karena kabar baik ini. Sekalipun dunia tidak memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan secara wajar. Tapi dia tahu Tuhan telah datang menjangkau sedemikian rendah untuk bisa mengangkat mereka di hadapannya. Apa yang kita bisa pelajari dari Natal bersama dengan gembala? Kita melihat sederhana, kecil, tersisih, tapi mereka dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan seringkali bekerja dengan cara radikal seperti itu. Kalau hari ini hidupmu kamu merasa kamu kecil, kamu jauh daripada lingkungan sosial yang saat ini ada di sekitarmu. Kau merasa tersisih di tengah keluarga sendiri karena engkau mungkin tidak seperti yang diharapkan. Ingatlah, Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan menawarkan sebuah kabar baik. Di hadapannya engkau berharga. Di hadapannya engkau adalah orang yang mendapatkan perkenanannya sehingga kau bisa mendengar Injil, kau bisa menjadi percaya. Kita melihat bagaimana para gembala ini membuka diri dengan hati yang lembut untuk menyambut kabar baik. Berapa banyak di antara kita yang masih tergetar setiap kali mengingat Kristus datang di dalam kehinaan untuk bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sehingga hati kita terharu. Orang yang mengalami Tuhan secara murni gak mungkin gak meneteskan air mata haru. Karena Tuhan telah melakukan hal yang melampaui siapapun untuk menjangkau roh kita. Menjangkau kita di tengah keterpurukan kita. Baru-baru ini saya membawa satu kelompok wanita untuk walking prayer. Melatih mereka untuk bisa lebih mindful di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Dan to see the beauty of God in the ordinariness. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang luar biasa sekali. Karena kenapa? 70 orang wanita ini men-sharingkan pengalaman mereka ketika mereka berjalan sambil berdoa. Dan membuka diri kepada kehadirat Allah yang hadir setiap waktu dimanapun untuk menyambut kita. Mereka menceritakan bagaimana Tuhan menyapa mereka, mengingatkan mereka tentang suatu peristiwa. Dan bagaimana mata mereka secara rohani terbuka untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan mereka pulang dengan membuat sebuah komitmen baru. Bagaimana hidup mereka diubahkan oleh perjalanan itu. Dan kita melihat para gembala ini membuka diri di dalam tenderness untuk menerima berita yang disampaikan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang masih memiliki humbleness, tenderness untuk bisa mendengarkan firman. Ketika kita duduk, kita bisa mengakses informasi apapun dan kita tahu begitu banyak hal. Ada banyak anak Tuhan terhambat untuk bisa membuka hati yang lembut dan secara sederhana mendengarkan pesan Tuhan. Banyak gereja-gereja Injili seperti kita ditinggalkan oleh anak-anak muda. Karena kenapa? Ada firman yang lebih menarik di tempat lain. Sehingga kita menjadi orang yang kemudian dikatakan church hopper. Kalau yang kamu cari adalah yang menarik di mimbar ini, 2-3 tahun kamu perlu pindah gereja lagi. Karena kenapa? 2-3 tahun kamu fed up. Kamu rasa udah tahu, bosen gitu-gitu aja. Mengapa tidak mencari ke dalam? Di mana Tuhan membangun sanctuary-Nya di sana dan rindu untuk berjumpa kita. Mengapa tidak memperdalam perjalanan untuk mengalami Tuhan secara personal? Menggumuli firman-Nya, membiarkan Dia menyapa kita di tengah kehidupan kita dan kebutuhan kita akan pengalaman yang real, otentik dengan Dia. Para gembala ini membiarkan kabar baik mengubah hati mereka. Apa yang Injil kerjakan terhadap hidupmu? Sekedar memiliki asuransi masuk surga? Not enough. Not enough. Karena yang Tuhan rindukan dia bisa berjalan bersama dengan kita di dalam keseharian hidup yang masih Dia percayakan kepada kita. Para gembala ini kembali ke marketplace dengan situasi kehidupan fisik yang sama. Tetapi hati mereka tidak lagi sama. Hati mereka menjadi palungan di mana Yesus lahir di sana. Dan Tuhan rindu menemukan ruang
di dalam hati kita yang dipenuhi dengan begitu banyak hal, tapi ada ruang kosong yang kita tidak bisa isi dengan apapun, dan dia mau, dialah yang ada di sana sehingga dia menjadi pendefinisi apapun di dalam kehidupan kita. Dan yang kita lihat pada para gembala, mereka bukan hanya menerima dan menikmati kabar baik itu. Mereka menjadi pemberita yang militan. Mereka tidak peduli apa kata dunia. Sekalipun mereka dianggap tidak kredibel menjadi seorang saksi, tapi di hadapan Allah, Allah mengangkat status mereka ke dalam sebuah posisi kemuliaan untuk memberitakan kabar baik. Seberapa banyak orang yang Tuhan tarik mendekat kepadamu, menemukan kabar baik itu lewat kehidupanmu. Berapa banyak orang terinspirasi dengan perjalanan imanmu sehingga dia bertanya-tanya karena melihat kehidupanmu. Berapa banyak orang bisa melihat the beauty of Jesus through your life ketika kamu meresponi sebuah situasi. Hidup mungkin tidak berubah di dalam realita fisiknya, tetapi hatimu tertuju kepada apa yang Tuhan katakan, tunjukkan, dan inginkan. Seperti lagu yang kita nyanyikan, bagaimana kita menginginkan Dia menjadi yang terutama. Dan hati ini mau menjadi hati yang setia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita di minggu Advent yang kedua ini. Kita menjadi seseorang yang membiarkan kabar baik, mereorientasi. Kita punya pandangan terhadap hidup. Dan Dia dimuliakan. Dan the beauty of Jesus can be seen through our life, wherever we go. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu Tuhan yang memungkinkan kami terus mendapatkan kesempatan mendengar dan mendengar lagi apa yang Tuhan ingatkan. Tetap kami rindu, kami boleh menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya mendengar firman, tapi membiarkan firman menulis ulang kehidupan kami. Ada banyak ketidakpuasan di dalam kehidupan kami. Ada banyak pertanyaan yang kami tanyakan kepada Tuhan maupun kepada siapapun yang berbicara kepada kami. Kami rindu situasi kehidupan kami, apa yang kami cari, menjadikan kami bukan hanya seorang yang kritis terhadap segala sesuatu, tapi juga tetap memiliki iman seperti kanak-kanak yang polos di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau leluasa menunjukkan kepada kami siapa dirimu, apa yang Kau inginkan, dan apa yang kami butuhkan. Tuhan ingatkan kami tentang Engkau adalah Allah yang mulia yang telah memimpin penggenapan keselamatan. Engkau adalah Allah yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah pilihan-Mu menjadikan kami orang-orang yang bukan hanya sadar kami beruntung, tapi orang-orang yang memberi diri kami dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa bagi hormat kemuliaan-Mu. Suara manusia telah berlalu, memohon Roh Kudus Tuhan menyempurnakan apa yang kami dengar, mengutus kami kembali ke marketplace kami, menjadi seseorang yang memberikan hati kami bagi tempat Tuhan lahir dan menunjukkan dirinya di sana. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa.